loading. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang ibu panggil silakan angkatkan tangannya. Aisyah, hadir. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua. Amin. Anak-anak, selanjutnya untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Anak-anak, silakan berdiri semua yang akan dipimpin oleh ketua. Maju ke depan sebagai berikan. Selesai. Baik anak-anak, apakah sudah semangat untuk belajar hari ini? Nah, kelihatannya ada yang belum semangat nih. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, kita akan tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Yeay. Udah semangat ya? Nah, sebelum itu, ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Nah, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Hari ini, kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Sebelum materi inti, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dengar baik-baik ya anak-anak, agar supaya anak-anak dapat menganalisis dampak polusi, sosial, ekonomi, dan memberikan solusi pelestarian lingkungan. Sebelum ibu jelasin, apakah udah ada yang tahu pengertian dari manusia dan lingkungan? Kalau ada yang belum tahu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, dan kemampuan untuk berpikir serta berinteraksi sesamanya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Manusia hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar seperti makhluk alam, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Manusia memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga dan melestarikan alam agar supaya lingkungan tetap sehat dan nyaman. Nah, anak-anak, apabila manusia tidak menjaga lingkungan, maka akan terjadi kerusakan seperti polusi, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya mengenai lingkungan. Apa anak-anak sudah tahu tentang lingkungan? Ya, betul. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Lingkungan ini bisa berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta benda yang tak hidup seperti air, udara, tanah, dan suhu. Anak-anak, jenis-jenis lingkungan itu ada dua. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Untuk itu, ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Nah, lingkungan alam ialah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya sungai, gunung, laut, hutan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan ialah lingkungan yang terbentuk secara campur tangan manusia seperti rumah, jalan, sekolah, dan taman. Anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami mengenai penjelasan manusia dan lingkungan serta jenis-jenis lingkungan?
maka dari itu kita akan memasuki materi intinya ya, tentang dampak polusi terhadap kesehatan, ekonomi masyarakat, dan peran warga dalam pelestarian. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan dari pengertian polusi terlebih dahulu ya. Polusi adalah pencemaran lingkungan yang terjadi karena udara, air, tanah menjadi kotor dan rusak karena kegiatan manusia. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak sehat bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh dari penyebab lingkungan, yang pertama, asap kendaraan dan pabrik, dan kedua, sampah dibuang ke sungai, yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan. Nah, sebelum Ibu memasuki dampaknya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu dampak? Iya, benar. Dampak adalah akibat atau pengaruh yang terjadi karena suatu perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Anak-anak, kalau sudah tahu, kita lanjut ya ke dampak polusi terhadap kesehatan. Polusi bisa membuat manusia mudah sakit. Contohnya polusi udara bisa membuat batuk, pilek, dan asma. Sedangkan polusi air juga menyebabkan penyakit kulit dan diare. Serta ada juga penyakit tanah, bisa menyebabkan tanaman tidak sehat untuk dimakan. Jadi, lingkungan yang kotor bisa membuat manusia, hewan, tumbuhan tidak nyaman hidup. Selanjutnya, dampak polusi terhadap ekonomi masyarakat. Polusi juga berpengaruh pada pekerjaan dan mata pencarian manusia. Contohnya, jika sungai tercemar bisa menyebabkan ikan mati dan para nelayan tidak bisa bekerja. Dan jika tanah rusak karena limbah, hasil petani tidak akan bertumbuh dengan baik, serta lingkungan kotor membuat para wisatawan enggan datang, sehingga para pedagang juga rugi. Dengan begitu, polusi tidak hanya merusak alam, tetapi juga bisa mengurangi penghasilan masyarakat. Nah, yang terakhir, pembahasan mengenai peran warga. Dalam melestarikan lingkungan. Peran di sini ialah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tugas kita agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu anak-anak, agar supaya lingkungan kita sehat dan tetap bersih, setiap warga harus menjaga dan melestarikannya. Peran kita sebagai warga seharusnya harus membuang sampah pada tempatnya, melakukan gotong royong, dan membersihkan lingkungan. Kalau semuanya warga peduli, lingkungan akan tetap sehat dan nyaman. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan memberikan tugas latihan soal untuk mengecek apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian cetak soal-soal di buku latihan ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk menjawabnya. Oke anak-anak, sekarang Ibu tanya hal yang apa yang kalian belum kuasai dalam pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya paham ya. Kalau kalian sudah paham, silakan kalian semua pelajari kembali di rumah ya. Ibu tutup materi kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak,